Halo, nama saya Angelina Ratna Suryati, MPM 211032338. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Klenteng. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan peristiwa di dalam masyarakat atau pelanggaran HAM dalam masyarakat. Yang pertama yaitu pemaparan peristiwa atau pelanggaran HAM. Nah, peristiwa yang saya temukan yaitu yang menemukan bayi mayat di selokan persawahan Lembor, Manggarai Barat merupakan kasus yang sangat memperhatikan atau menorok sebuah jumlah pelanggaran HAM. Dan pelanggaran HAM di sini itu yang paling menonjol dalam kasus ini. Yang pertama itu hak untuk hidup. Nah, di sini bayi yang baru lahir itu memiliki hak untuk hidup, namun hak ini telah dirampas secara tragis. Yang kedua, hak atas kesehatan. Bayi tersebut seharusnya mendapatkan perawatan kesehatan yang layak sejak dalam kandungan hingga setelah dilahirkan. Yang kedua, hak atas perlindungan. Seorang bayi itu seharusnya dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan buruk. Yang ketiga, hak atas keadilan. Nah, keluarga bayi di dalam masyarakat itu berhak untuk mengetahui kebenaran atau balik peristiwa ini yang akan mendapatkan keadilan. Korban di sini atau pelakunya yang pertama yaitu bayi. Nah, bayi yang baru lahir menjadi korban utama dalam kasus ini. Nah, selain itu, keluarga bayi juga mengalami trauma mendalam. Sedangkan pelakunya di sini belum mengetahui identitas pelakunya secara pasti. Namun godaannya sementara mengarah pada orang tua bayi atau pihak yang terkait dalam peristiwa tersebut. Nah, untuk menganalisis atau penyebabnya akar dalam masalah tersebut yaitu beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab terjadinya peristiwanya. Yang pertama itu soal sosial terhadap ilmu hamil di luar nikah. Nah, bisa menjadi tekanan sosial yang tinggi terhadap perempuan yang hamil di luar nikah seringkali membuat peristiwa merasa tidak memiliki pilihan yang lain selain menyembunyikan kehamilan antara bahan atau mengakhiri kehidupan bayi. Yang kedua, kekurangan aksesnya terhadap kesehatan reproduksi. Nah, kekurangan reproduksi dari akses tersebut melalui kesehatan atau keamanan yang terjangkau dalam mendorong perempuan untuk mengambil tindakan yang keras. Yang ketiga yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Nah, bisa jadi di sini yaitu penyebab terjadinya akar masalah. Yang pertama itu yang ketiga itu yaitu dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat waktu mendorong terjadinya tindakan yang merugikannya. Yang keempat itu kondisi ekonomi yang sulit. Nah, kemiskinan dan kesulitan ekonomi dapat membuat orang tua merasa tidak mampu merawat anaknya tersebut. Dampak atau jangka pendek dan panjang itu yang pertama itu jangka pendek itu trauma yang mendalam bagi keluarga bayi, yang kegelisahan di masyarakat dan menyebabkan psikologis bagi petugas yang menekani kasusnya. Yang kedua itu dampak jangka panjangnya stigma sosial terhadap perempuan yang mengalami kejadian serupa, menurut kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum atau kompetisi yang terjadi kasus serupa di masa depan. Absek hukum hanya akan absek dan hukum HAM selanjutnya. Yang kasus yang terkait dengan erat dalam sejumlah instrumen hukum dan HAM baik di tingkat nasional maupun internasional sepertinya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Di sini undang-undang ini mengatur tentang hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas perlindungan. Nah, dan juga konsekuensi tentang hak-hak asasi hak manusia yang internasional mengatur tentang hak-hak anak secara kompleks, termasuk hak untuk hidup, atas kesehatan, hak untuk tumbuh berkembang dan secara optimal. Nah, di sini saya juga akan mengasih tahu bagaimana cara solusi atau mencegah melakukan peristiwa tersebut atau melakukan membuang bayi yang terjadi pada kejadian di Lembor. Nah, yang pertama itu meningkatkan kesadaran. Di sini seorang ibu atau keluarga itu melakukan kampanye sosialisasi mengenai kepentingan kesehatan reproduksi atau hak-hak anak dalam aborsi atau ilegal. Yang kedua itu peningkatan layanan kesehatan reproduksi. Di sini itu seorang ibu itu harus bisa mengakseskan atau meningkatkan masyarakat terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dan terjangkau.
Yang keempat, yang ketiga itu perlindungan bayi atau perlindungan terhadap perempuan. Yang pertama itu perlindungan perempuan hukum yang lebih baik dari perempuan, terutama bagi korban yang kekerasan rumah tangga dan keluar nikah atau hamil di luar nikah. Nah, yang kedua penegakan hukum di sini, penegakan tegas pelaku tindakan pidana yang terkait dengan kasus tersebut. Yang keenam itu memperdayakan atau memperdayakan perempuan. Nah, di sini mereka memberikan pelatihan dan dokumen kepada perempuan agar mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk diri dan atau keluarga mereka sendiri. Nah, jadi untuk mencegahnya terjadi peristiwa tersebut serupa di masa depan, yaitu perlu dilakukan upaya fasilitatif. Yang pertama, pendidikan seksual. Nah, memberikan pendidikan seksual sejak dini kepada anak-anak dan remaja, penguatan peran keluarga, membangun keluarga yang harmonis dan mendukung, serta kelibatan masyarakat dan membangun kesadaran konversasi lingkungan hidup anak. Nah, jadi kasus yang terjadi di Lembor atau yang membuang bayi di selokan persawahan Lembor atau Dalang Manggarai Barat di sini, yaitu itu peristiwa yang sangat harus dijalurkan dengan hukum, atau sebuah polisi harus mencari pelakunya, karena di sini pelakunya belum ketemu, sedangkan korbannya di sini yaitu seorang bayi yang dibuangkan di selokan. Nah, jadi kesimpulan dari kasus ini, jadi yang pertama itu jadi kesimpulan di sini yaitu kasus penemuan mayat bayi di Lembor Manggarai Barat di Dalang, tempatnya di Kampung Dalang, yang dipertemukan dalam perselokan sawah di sini merupakan mencerminkan dari masalah sosial yang kompleks. Nah, untuk itu mengatasi masalah ini itu perlu upaya bersama berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah, masyarakat maupun lembaga dalam masyarakat. Pentingnya yang diingatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup. Nah, tumbuh kembangnya dengan baik. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi mereka. Situ saja dari video yang tentang peristiwa kemarin yang menurut saya pelanggaran hak. Sekian dan terima kasih.